Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ada suatu angan-angan, suatu keinginan yang sangat amat besar sekali dari malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ini komandannya para malaikat. Lewat beliaulah Allah Subhanahu wa taala amanatkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah malaikat yang paling mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Karena malaikat Jibril lah yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Malaikat Jibril lah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan malaikat Jibril lah yang memeluk badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika menyampaikan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sering berjumpa dengan Rasul, sering menemani Rasul, maka beliau menjadi malaikat yang sangat amat mulia, bersanding, sering berkumpul, sering menemui kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibril. Jibril menginginkan, berharap ayyakuna min bani Adam, agar dia ini menjadi keturunan Adam. Karena malaikat Jibril mengetahui begitu banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan melebihi daripada kemuliaan para malaikat. Padahal malaikat yang bertasbih terus, yang berzikir terus, yang menjaga aras terus, yang membagi rizki terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berdusta ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Dengan sebab apa malaikat Jibril berharap menjadi keturunan Adam? Hanya karena 7 permasalahan. Yang ketujuh-tujuhnya ini, Masya Allah, kata Nabi, kenapa malaikat Jibril menginginkan? Karena pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada keturunan Adam dengan 7 hal ini yang menyebabkan mereka kemuliaannya melebihi daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah nih yang datang pada hari ini bisa mendengar wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan berharapnya malaikat Jibril ingin menjadi keturunan Adam. Supaya kita tahu, ya, kalau malaikat Jibril yang begitu mulia aja menginginkan, masa kita nggak mau? Apa yang pertama kali malaikat Jibril inginkan menjadi keturunan Adam? Yang pertama adalah as-salawatul khamsu ma'al imam. Malaikat Jibril melihat bahwa Bani Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perintah sholat 5 waktu berjamaah. Ini kita males-malesan karena kita nggak tahu, Pak. Malaikat Jibril aja pengen banget salat 5 waktu berjamaah kayak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad dalam perkara tersebut, sehingga membuat jealous. Dia jealous. Kayak bahasa anak milenial. Cemburu dia. Alangkah indahnya kalau kemuliaan itu aku dapati juga. Dia yang sudah mulia pengen mulia lagi dengan sholat 5 waktu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu malah banyak yang tidak memanfaatkan kemuliaan yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Karena kemuliaan itulah Pak Ibu sekalian, malaikat Jibril pengen banget. Enak amat ya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sediakan 5 sholawat, 5 kali sholat. Dengan sebab 5 kali sholat tersebut akhirnya derajat umat Nabi Muhammad lebih tinggi dibandingkan umat-umat Nabi sebelumnya. Yang dengan sebab 5 waktu sholat tersebut akhirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang kemuliaannya melebihi kemuliaan para malaikat. Ya Allah, kita yang punya kesempatan, kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku menjadi umat Nabi tapi tidak meraup kesempatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu meraup pahala, meraup kemuliaan dengan salah satu yaitu salat berjamaah. Ya Allah, coba dah, salat berjamaah yang alim sama yang awam sama apa enggak ketika salat berjamaah? Sama ya, sama, tidak ada bedanya. Terangkat satu, terangkat semuanya. Itu yang pertama, besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad, karena pada diri umat Nabi Muhammad ada syariat yang namanya sholat 5 waktu berjamaah, disyariatkan. Yang kedua, keinginan daripada malaikat Jibril menjadi keturunan Adam, ada sebuah fadilah yang pahalanya luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, adalah mereka-mereka yang mujalasatul ulama, mereka yang sering duduk bersama ulama. Bukan duduk ngopi, bukan, duduk ikut majelis ilmu. Orang yang duduk bersama-sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang alim, itu kata malaikat Jibril, Masya Allah, kalaulah memang Allah bisa menginginkan keinginanku, maka aku ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan yang Allah sediakan bagi umat manusia. Dengan hal yang kedua tadi itu mengakibatkan mereka memiliki kemuliaan di atas kemuliaan yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan kemuliaan tersebut bisa jadi lebih tinggi didapatkan oleh mereka dibandingkan kemuliaan yang didapati oleh malaikat-malaikat Allah. Insya Allah. Gairahkan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita ini sudah banyak umurnya, ya, jangan, biasanya kalau dibilang tua marah. Udah banyak umurnya. Jadi kita gairahkan, masih banyak kesempatan kita ini dalam waktu yang singkat. Di waktu yang singkat ini, di usia injury time dalam kehidupan dunia ini, kita masih punya kesempatan meraup sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau. Sebetulnya begitu banyak kemudahan dan kemuliaan bagi orang-orang yang di sekitarnya banyak masjid, banyak musola, karena wadah-wadah untuk memuliakan dirinya itu dekat. Yang keberapa itu barusan? Yang kedua. Yang ketiga adalah wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Kok bisa menjenguk orang yang sedang sakit itu?
adalah merupakan suatu hal yang diinginkan oleh malaikat Jibril menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi Bani Adam. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika ada saudara kita yang lagi sakit, ya, baik itu sakitnya di rumah ataupun juga di rumah sakit. Kalau di rumah sakit saat-saat ini memang agak sulit untuk membesuk, karena memang peraturannya ketat. Di rumah deh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi, itu beliau menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ada seorang muslim mendatangi muslim yang lainnya yang dia sedang sakit, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Maka nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang mengetahui saudara muslimnya yang sedang sakit, akan tetapi dia tidak nengokin, Allah nanya, kamu di mana pada saat itu ketika saudaramu sedang sakit? Kamu di mana? Sementara aku di situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku di situ, aku tidak mendapatkan engkau datang mengunjungi saudaramu yang sedang sakit. Kita datang aja membawa wajah ceria, memberikan motivasi, memberikan semangat, itu orangnya luar biasa senangnya. Apalagi bawa anggur 3 kilo, jeruk, ya, apel, semangka, duren, nangka, oh senang bener. Cepet sembuh ya. Kita datang aja rame-rame, Masya Allah. Mudah-mudahan gak lama, ini mah sehat, ini mah sebentar aja. Ya, kami merindukan mudah-mudahan cepat sehat. Kita sama-sama baca Al-Fatihah. Masya Allah, itu orangnya girang benar, girang, bahagia, bersyukur. Paling kagak enak sakit gigi. Sakitnya luar biasa, yang jenguk enggak. Ada orang nengokin orang yang lagi sakit gigi? Enggak ada. Masya Allah, meskipun sakitnya ngebetnya luar biasa gitu, nggak ada yang nengokin gitu, nggak ada yang besuk gitu, nggak ada yang bawain ini bawain itu, nggak ada. Sakit gigi. Kenapa ini menjadi salah satu poin iyadatul marid? Karena memang malaikat Jibril tahu bahwa ketika orang menjenguk saudaranya yang lagi sakit, Masya Allah, kemuliaan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia sangat amat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Yang keempat adalah tasyi'ul janazah. Tasyi'ul janazah, mengiringi jenazah. Masya Allah, mengiringi jenazah itu sampai malaikat Jibril pengen mendapatkan fadilahnya. Karena kalau kita menyolatkan itu mendapatkan 1 qirat. Kita nganterin jenazah ke kubur itu mendapat 2 qirat. 1 qirat itu sebesar apa? Mislu jabali Uhudin. 1 qirat itu pahalanya kalau diibaratkan seperti sebesar 1 gunung Uhud. Nah, kalau kita ada yang meninggal di komplek Pertamina, kita nyebutin dan kita sholat, kemudian setelah nyolatin kita nganterin ke Marabunta, Masya Allah, itu Pak pulang bawa pahala 2 qirat Pak. 2 qirat, bukan 2 krat, 2 qirat. Kalau 2 krat enak. 2 qirat, yang 1 qiratnya itu sebesar gunung Uhud. Begitu besarnya, subhanallah. Jadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, pahala yang begitu besar, yang kita nggak nyangka itu menjadi kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering sekali kita abaikan.
Karena kita nggak tahu fadilah yang terdapat di dalamnya, sampai malaikat Jibril berangan menjadi umat keturunan Bani Adam. Kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semangat untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Kemudian yang kelima adalah wasaqiyul ma, memberi minum kepada orang yang lagi kehausan. Memberi minum aja menjadi prioritas yang diinginkan oleh malaikat Jibril menjadi Bani Adam, apalagi nyediain nasi bungkus. Nasi uduk ya. Tiap Jumat ibu-ibu nyediain orang yang habis Jumatan dikasih 110 box. Saya ngelihat doang di WA, tapi saya nggak dapat kiriman. Kalau sholat subuh hari Sabtu, ibu-ibu Masya Allah, orang-orang yang memberikan makanan, jangankan memberikan makanan yang diinginkan oleh malaikat Jibril aja, meskipun hanya bisa memberikan sakyul ma, memberikan minuman kepada orang-orang yang kehausan, Masya Allah. Ini kan ceritanya pernah kita angkat seorang pelacur yang diangkat oleh Allah mendapatkan rahmatnya gara-gara dia memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Tapi jangan dijadiin kesimpulan, ya kalau begitu mak sedekah aja. Kalau sedekah sama anjing aja bisa masuk surga, sedekah sama manusia apalagi sholat urusan kita sama Allah. Sekarang udah berani pak orang ngomong kayak begitu. Yang penting mah berbaik kepada sesama. Yang penting mah kita berbuat baik kepada sesama. Surga neraka mah itu urusan Allah. Masya Allah. Sekarang orang berani mengekspos, ya, mempublikasikan kebodohannya di mata manusia. Inilah yang menjadi sebab turunnya azab. Orang udah berbuat salah, dia umumin lewat apa? Lewat YouTube, ya, lewat video-video. Kalau ini alhamdulillah, ya, pengajian kayak begini yang ada di YouTube-nya, jadi di-share orang-orang yang nggak sempet ikut majelis taklim bisa melihat di YouTube channel tentang pengajian pencerahan. Oh, saya juga sering ketika nggak bisa tidur, ketika lagi malas tidur itu jam 2 itu lihat-lihat aja pencerahan-pencerahan agama dari Habib ini, dari Kiai ini, saya dengerin meskipun hanya sepotong-sepotong gitu. Saya sering di rumah lagi sendiri, yang lain pada tidur, saya liatin, saya dengerin. Oh iya, ternyata nikmat, ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wasulhu bainal isnain. Dia melakukan perdamaian, mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih. Subhanallah. Berat apa enteng nih? Berat apa enteng kita mendamaikan dua orang yang sedang berselisih? Enteng apa berat? Berat, Pak. Berat. Tapi karena beratnya itulah dia punya kemampuan mental, dia punya pendekatan yang baik, dan dia mampu melerai dua orang yang sedang berselisih. Subhanallah, dia mendapatkan kemuliaan dan pahala yang sampai malaikat Jibril pengen sekali untuk mengamalkannya. Kita malah kalau ada tetangga yang kayak begitu, apa kita bilang? Jangan, itu urusan rumah tangga orang. Ya kan? Udah jangan ikut campur, itu urusan rumah tangga orang. Ketika kita mau nyampurin, bener digituin. Jangan ikut campur loh, ini urusan rumah tangga gua. Tuh kan bener, jangan ikut nyampur. Makanya kita kadang-kadang begitu di sini, ya. Sampaikanlah, diterima atau tidak,
itu sudah menjadi urusan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan hikmah tentunya, dengan cara yang arif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir, yang terakhir adalah ikramul jari wal yatim, yaitu menghormati, memuliakan tetangga dan juga anak-anak yatim. Ini luar biasa. Sampai 7 poin ini itu membuat pengen banget menjadi Bani Adam, pengen banget menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan-kemuliaan tersebut apabila dapat dilakukan oleh umat manusia, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dengan amalan yang ringan tapi pahalanya gede. Dengan amalan yang ringan akhirnya dia mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kemuliaan umat-umat sebelumnya. Bahkan kemuliaannya itu lebih tinggi daripada kemuliaan para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pesimis, aduh nanti gimana ya di alam kubur, takut. Nggak usah takut, yakinlah. Masa ibadah tiap hari, rajin sholat berjamaah, rajin baca sholawat, rajin baca Al-Quran, masa masih nerpes masuk lubang kubur? Masa masih nerpes masuk lubang kubur? Agai kagak nerpes no masuk lubang kubur. Agai ya di pemakaman dia nggak nerpes, dia nggak takut masuk lubang kubur. Kalau diuruk marah dia. Yang tukang gali kubur. Jangan nervous, jangan takut, jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Yakinlah yang kita lakukan dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan menjalani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dengan menjalani apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Masa sudah melakukan begitu ikhlasnya, istiqomahnya, yakinlah nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di alam kubur kita dibandingkan kehidupan kita di dunia ini.